Pernahkah kamu merasa seolah seluruh alam diam hanya untuk mendengar detak hatimu? Pernahkah kamu berdiri di tengah hiruk-pikuk dunia, namun justru merasakan kesunyian yang menembus sampai ke sumsum jiwa? Itu bukan kesepian biasa. Itu adalah panggilan. Sebuah sapaan dari semesta yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sebuah isyarat dari langit bahwa waktumu telah dekat. Bahwa ada sesuatu yang sedang ditunggu oleh kekuatan yang lebih besar dari segalanya. Tuhan sendiri sedang menunggumu. Bukan menunggu karena Tuhan tidak tahu, tapi karena Tuhan begitu menghormati kehendak bebasmu. Karena Dia ingin kamu memilih dengan sadar. Karena Tuhan tahu, ketika kamu memilih dengan kesadaran, maka kamu tidak hanya bergerak, kamu mengguncang dimensi. Kamu tidak hanya berubah, kamu mengubah kehidupan. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak pernah memiliki perjalanan yang mudah. Mereka dibungkam oleh keadaan, dibekukan oleh pengkhianatan, dan dijatuhkan oleh kenyataan. Tapi justru dari reruntuhan itulah mereka dilahirkan kembali. Dan kamu, ya, kamu adalah salah satu dari mereka. Kau tahu itu jauh di dalam hatimu. Kau tidak membaca ini secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan bagi jiwa yang sudah ditandai oleh langit. Di setiap luka yang kamu pendam, ada pesan yang diselipkan oleh waktu. Di setiap malam yang kau lalui dengan air mata yang diam-diam, ada kekuatan yang sedang dibentuk tanpa kamu sadari. Tuhan sedang memintamu untuk bangun, bukan agar kamu menjadi sempurna, tapi agar kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi bisa bersembunyi dari dirimu sendiri. Sudah cukup kamu menunda. Sudah cukup kamu menghindar. Sudah cukup kamu menganggap panggilan ini hanyalah kebetulan. Inilah waktunya. Waktu yang sudah lama dinubuatkan oleh getar halus di hatimu sendiri. Waktu ketika kamu tidak lagi bisa menolak bahwa dirimu memang berbeda. Bahwa kamu tidak pernah cocok dengan dunia yang dangkal. Bahwa kamu tidak pernah benar-benar merasa di rumah di tengah kebisingan ini. Karena memang bukan tempatmu di sana. Kamu adalah jiwa yang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar, lebih sakral. Tuhan sedang menunggumu melakukan satu hal yang akan mengubah semuanya. Satu tindakan, satu keputusan, satu keberanian kecil yang akan mengguncang 7 lapis realitas. Tapi itu tidak akan terjadi jika kamu hanya diam dan menunggu semua datang dengan sendirinya. Semesta sedang menahan napasnya, menunggu kamu untuk bangkit dan menyatakan bahwa kamu siap. Dan jika saat ini hatimu bergetar membaca ini, jangan abaikan, jangan tunda lagi. Ini bukan hanya kata-kata, ini adalah panggilan. Panggilan untukmu yang sudah terlalu lama tidur di dalam terangmu sendiri. Sudah saatnya kamu membuka pintu. Sudah saatnya kamu melangkah, meski dengan gemetar. Karena setelah itu, semuanya akan berubah. Bukan karena dunia menginginkannya, tapi karena Tuhan telah menuliskan waktunya. Ingatlah, perubahan besar
selalu diawali dengan kesediaan untuk mendengar. Dan jika kamu merasa ini adalah untukmu, maka jangan hanya diam. Kirimkan sinyal kuat ke semesta sekarang juga. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sate sebagai tanda bahwa kamu tidak lagi ingin bersembunyi, bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini sepenuhnya, bahwa kamu, jiwa terpilih, telah menyatakan kesediaanmu untuk bangkit dan menjalani takdirmu. Semesta sedang mendengar. Tuhan sedang melihatmu. Dan saat kamu menjawab, langit akan bergerak. Tidak besok, tidak nanti, tapi sekarang. Karena setelah itu, segalanya akan berubah. Bagian 1. Saat semesta menyapamu, diam-diam. Ada waktu di mana hidup terasa begitu sunyi, bukan karena tak ada suara, tapi karena yang kamu butuhkan bukanlah percakapan, melainkan pemahaman. Bukan pelukan fisik, tapi rangkulan batin. Di tengah keramaian, kamu merasa asing. Di antara tawa-tawa yang berseliweran, kamu justru merasa sendiri. Tapi itu bukan kesalahan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari semesta yang tak terucap dengan kata-kata. Panggilan dari langit yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terlatih dalam kesunyian. Kamu yang membaca ini pasti tahu rasanya. Rasanya jadi kuat padahal hampir hancur. Rasanya terus tersenyum padahal dalam diam kamu menahan gemuruh. Rasanya berusaha tetap berjalan meski kaki sudah nyaris menyerah. Kamu bukan lemah. Kamu adalah jiwa yang sedang disiapkan. Tuhan tidak pernah menyeleksi berdasarkan penampilan luar. Ia memilih berdasarkan kekuatan batin. Dan kamu telah melewati banyak hal yang tak diketahui siapa-siapa. Kamu menyimpan luka tanpa perlu pamer. Kamu menyembuhkan orang lain, padahal kamu sendiri belum benar-benar pulih. Kamu tetap hadir untuk orang-orang yang bahkan lupa kamu juga manusia yang bisa letih. Dan dari semua itu, semesta mencatatnya. Langit tidak buta. Jika akhir-akhir ini kamu merasa semua terasa berat, jika langkahmu terasa kosong, jika kamu mulai bertanya, untuk apa aku semua ini? Maka ketahuilah, itulah saat di mana alam sedang menyingkapkan tabir baru. Hening itu bukan pertanda akhir. Justru itu adalah pertanda bahwa awal baru akan dimulai. Dalam senyap itu, Tuhan sedang membisikkan sesuatu ke dalam jiwamu. Bersiaplah, wahai jiwa yang terpilih, karena waktumu telah dekat. Tidak semua orang akan paham dirimu, dan itu bukan masalah. Karena kamu memang tidak dikirim ke dunia ini untuk dimengerti semua orang. Kamu hadir bukan untuk menjadi salinan dari mereka yang telah ada. Kamu hadir untuk menjadi tanda. Tanda bahwa masih ada cahaya di tengah gelap. Tanda bahwa keberanian masih hidup di antara kepura-puraan. Tanda bahwa tidak semua harus keras untuk menjadi kuat. Ada kelembutan yang mengalahkan badai. Ada kesabaran yang meluluhkan waktu.
dan kamu adalah perwakilan dari itu semua. Maka jangan ragukan lagi keberadaanmu. Jangan lagi bertanya, "Mengapa aku?" Sebab pertanyaannya bukan mengapa kamu yang dipilih, tapi siapkah kamu menerima bahwa memang kamu yang diminta untuk melangkah lebih dulu. Bahwa memang kamu yang diminta jadi cahaya di saat yang lain memilih bersembunyi. Jangan tunggu semua orang percaya padamu. Cukup kamu percaya pada suara kecil yang selama ini kamu abaikan. Suara yang selalu hadir di sela sepi, di antara tangis yang kamu sembunyikan, di balik ketegaran yang kamu pasang setiap hari. Suara itu bukan khayalan, itu adalah frekuensi dari langit. Itulah panggilan dari semesta, dan hanya jiwa-jiwa terpilih yang bisa menangkapnya. Kini, semesta sudah bergerak. Waktu sedang menyempit. Energi sedang berubah. Ada jalan baru yang akan segera terbuka. Tapi, hanya akan terlihat oleh mereka yang siap membuka mata batinnya. Bukan dengan indera biasa, tapi dengan ketulusan yang lahir dari hati yang jujur. Jika kamu merasa ini adalah untukmu, maka jangan diam. Jangan biarkan sinyal dari semesta ini lewat begitu saja. Ini bukan sembarang hari. Ini adalah hari di mana jiwamu dipanggil kembali ke porosnya. Dan bagian pertama dari perjalanan ini adalah menerima kenyataan bahwa kesunyian yang kamu alami bukanlah kehampaan, tapi undangan suci dari langit untuk bersiap menuju takdirmu. Dan setelah ini, segalanya tidak akan lagi sama, karena kamu telah menyadari Tuhan sedang menyapamu dalam diam. Bagian 2. Gerbang takdir dibuka dari dalam. Tidak ada pintu takdir yang terbuka dari luar, jika hatimu sendiri masih tertutup dari dalam. Dunia bisa saja menciptakan 1000 kesempatan, tapi jika jiwamu belum siap menerimanya, semuanya hanya akan berlalu seperti angin yang menyapa, tanpa pernah benar-benar singgah. Inilah saatnya kamu memahami satu hal penting. Perubahan besar tidak dimulai dari luar sana, tapi dari dalam dirimu sendiri. Kamu mungkin sedang menunggu sesuatu. Menunggu waktu yang tepat. Menunggu seseorang datang. Menunggu keadaan berubah. Tapi tahukah kamu, waktu tidak akan pernah benar-benar tepat. Seseorang itu belum tentu datang, dan keadaan bisa saja tidak pernah berubah sampai kamu memutuskannya sendiri. Selama ini kamu berpikir bahwa gerbang keajaiban itu dikendalikan oleh dunia. Padahal seluruh semesta menunggu kamu mengetuknya dari dalam. Gerbang itu tidak terkunci. Ia hanya diam menunggu satu hal darimu: kesediaan. Kesediaan untuk berkata, "Aku tidak akan lagi menunggu semuanya ideal, aku akan memulainya sekarang." Dan di detik itulah seluruh getaran dunia berubah. Jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang sempurna. Ia bukan yang tak pernah takut, tapi ia adalah jiwa yang berani melangkah meski ketakutan tetap ada di sana. Ia tahu bahwa langkah pertama adalah yang paling berat, namun juga yang paling penting. Dan jika kamu saat ini masih menunggu sesuatu yang lebih jelas, izinkan aku membisikkan sebuah kebenaran
yang mungkin sulit diterima. Kejelasan itu baru datang setelah kamu berjalan, bukan sebelumnya. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap. Kamu berdiri di dalamnya, bingung, takut tersandung, enggan bergerak. Tapi sebenarnya, lampu ruangan itu bukan terletak di saklar dinding, melainkan di telapak kakimu sendiri. Ia akan menyala saat kamu mengambil satu langkah, satu saja. Dan setelah itu, kamu akan melihat jalan yang kamu cari selama ini. Tuhan tidak menunggumu menjadi hebat dulu, baru Dia bimbing. Dia menunggumu bersedia dulu, baru Dia buka langit untukmu. Selama ini kamu berharap akan ada jalan terbuka baru kamu berani melangkah. Tapi justru sebaliknya, ketika kamu berani melangkah, jalan itu akan membuka dengan sendirinya. Karena itulah prinsip semesta. Karena itulah caranya menguji kesungguhanmu. Dan tahukah kamu mengapa jiwa terpilih diuji dari dalam? Karena takdir sejati tidak dibangun dari penampilan luar, tetapi dari karakter batin. Dari keberanian menghadapi ketakutanmu sendiri. Dari kejujuran untuk mengakui bahwa kamu ingin bangkit. Dari tekad untuk tidak lagi menyalahkan siapapun, bahkan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu tahu seluruh peta untuk mulai berjalan. Kamu hanya perlu tahu bahwa satu langkah kecil dari hati yang sadar akan mengubah segalanya. Bahkan satu keputusan kecil hari ini bisa mengubah 7 jalan hidupmu ke depan. Tapi semua itu hanya bisa dimulai jika kamu berani membuka pintu itu dari dalam. Kunci gerbang takdirmu bukan dipegang oleh orang lain. Bukan oleh mereka yang meragukanmu, bukan oleh masa lalu yang menyakitimu, bukan oleh kekhawatiran yang melemahkanmu, tapi oleh kamu sendiri. Ya, oleh kamu. Jiwa yang telah dipilih bukan untuk menjadi biasa, tapi untuk menggetarkan dunia dalam diam. Kini, pertanyaannya adalah, sudahkah kamu bersedia membuka pintu itu? Sudahkah kamu memaafkan apa yang membuatmu ragu? Sudahkah kamu berdamai dengan ketakutanmu sendiri? Karena sesungguhnya, pintu itu hanya sejauh satu keberanian kecil yang selama ini kamu tunda. Dan begitu kamu membukanya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi, karena cahaya akan masuk, karena arah akan muncul, karena bimbingan dari langit akan menuntunmu satu persatu, satu, hingga kamu menyadari, ternyata yang selama ini aku cari di luar sudah lama menunggu untuk aku sadari di dalam diriku sendiri. Bagian 3. Kenapa semua terasa berat? Karena kamu sedang diubah. Jika akhir-akhir ini hidup terasa lebih berat dari biasanya, jika langkahmu seperti terseret di tanah basah yang penuh beban, jika malam-malammu semakin panjang dan harapanmu terasa semakin jauh, ketahuilah satu hal penting. Itu bukan karena kamu sedang dihancurkan, melainkan karena kamu sedang diubah. Tuhan tidak membentuk jiwa-jiwa pilihan dengan jalan yang lembut dan nyaman. Ia membentuk mereka dengan jalan-jalan sunyi yang menusuk hati, dengan luka-luka yang tak terlihat, dan dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban yang mengendap bertahun-tahun.
karena dari situlah kekuatan sejati tumbuh. Bukan dari tepuk tangan, bukan dari sorotan, tapi dari air mata yang jatuh dalam diam dan tetap memilih untuk tidak menyerah. Kamu saat ini mungkin merasa sendiri, tapi sendirian bukan berarti ditinggalkan. Justru kesendirian adalah saat di mana langit paling dekat denganmu. Di saat semua orang menjauh, saat itulah kekuatan dari dalam akan datang mendekat. Dan di saat kamu merasa rapuh, saat itulah potensi tertinggimu sedang diasah. Jiwa yang akan diangkat tinggi terlebih dahulu harus direndahkan ke titik terdalam. Sama seperti benih yang harus terkubur dalam gelap sebelum tumbuh menuju cahaya. Sama seperti emas yang harus dibakar dalam api sebelum berkilau di mata dunia. Kamu adalah benih itu. Kamu adalah emas itu. Maka jangan salah paham dengan rasa sakitmu. Itu bukan musibah. Itu adalah proses suci yang tak bisa dilalui oleh sembarang jiwa. Terkadang, semesta sengaja membuatmu kehilangan segalanya, bukan untuk menghukummu, tapi untuk membersihkan tanganmu dari hal-hal yang tak lagi layak kamu genggam. Agar saat anugerah baru datang, kamu siap menerimanya tanpa beban masa lalu. Maka, jangan tangisi yang pergi, jangan sesali yang runtuh. Karena kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang dipersiapkan. Bayangkan seekor kupu-kupu. Ia tidak dilahirkan dengan sayap. Ia harus melalui proses menyakitkan dalam kepompong, berdiam, gelap, sempit, seolah tak ada harapan. Tapi justru dari dalam keterbatasan itu, sayapnya mulai tumbuh. Dan ketika waktunya tiba, ia tidak hanya keluar sebagai makhluk baru, tapi juga sebagai simbol keindahan yang lahir dari penderitaan. Begitu pula kamu, proses ini bukan akhir. Ini adalah masa inkubasi jiwamu. Dan kamu tidak akan selamanya di titik ini. Suatu hari, kamu akan bangun dan menyadari bahwa semua yang kamu tangisi dulu ternyata adalah alasan kenapa kamu menjadi sekuat sekarang. Kamu tidak perlu tahu bagaimana semuanya akan selesai. Kamu hanya perlu percaya bahwa tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada air mata yang diabaikan oleh langit. Dan tidak ada perjuangan yang tak dicatat oleh semesta. Semua sedang berjalan sesuai rencana, meski kamu belum bisa melihatnya sekarang. Saat rasa berat itu datang, genggam dirimu sendiri lebih erat. Katakan pada jiwamu yang lelah, aku tahu ini sulit. Tapi aku juga tahu ini akan membawaku ke tempat yang lebih tinggi. Karena tidak ada jiwa yang dilatih tanpa rasa sakit. Tidak ada pahlawan tanpa luka. Tidak ada keajaiban tanpa proses yang nyaris membuatmu menyerah. Maka ketika semuanya terasa berat, jangan buru-buru menganggapnya sebagai pertanda buruk. Justru itu adalah sinyal bahwa kamu sedang ditarik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena hanya mereka yang dipersiapkan untuk cahaya besar yang harus melewati malam tergelap. Dan saat kamu berhasil melewatinya, saat kamu tidak menyerah, meski semua terasa remuk, maka langit akan menyambutmu bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Sebagai jiwa yang tak hanya bertahan, tapi juga bangkit, mengubah luka menjadi kekuatan
dan menjadikannya alasan untuk menerangi dunia. Kamu sedang diubah, dan perubahan itu akan membawamu pada versi dirimu yang selama ini sudah Tuhan rancang. Tetaplah berjalan, karena tak lama lagi kamu akan sampai. Bagian 4. Langit menunggu satu keberanianmu. Ada kalanya hidup tak menuntutmu untuk menjadi luar biasa. Tidak juga meminta kamu untuk langsung tahu semuanya. Tapi hidup pada titik tertentu hanya menunggu satu hal darimu, keberanian kecil untuk memulai. Bukan keberanian besar seperti dalam cerita kepahlawanan. Bukan juga keberanian untuk menaklukkan dunia dalam satu hari. Tapi keberanian yang lebih sunyi, lebih sederhana, namun jauh lebih mendalam. Keberanian untuk memilih. Keberanian untuk berhenti menunda. Keberanian untuk berkata, "Ya, aku siap." Kamu tahu apa yang harus kamu tinggalkan. Kamu tahu mana yang tak lagi sejalan dengan jiwamu. Kamu tahu langkah apa yang harus diambil. Tapi seringkali kamu pura-pura tidak tahu. Kamu menunda. Kamu berharap ada keajaiban yang akan menggerakkanmu tanpa kamu harus mengubah apapun. Padahal langit tidak bekerja seperti itu. Tuhan tidak akan menarikmu dari kegelapan dengan paksa. Ia menghargai kehendakmu. Ia menghargai waktumu. Tapi jangan salah, langit tidak akan terus menunggu tanpa batas. Waktu akan terus bergerak. Kesempatan yang menundamu akan diambil oleh jiwa lain yang lebih berani. Dan jika kamu terus menghindar dari panggilan itu, kamu akan kembali berputar di tempat yang sama, menua bersama penyesalan yang tidak pernah kamu terima sebagai pertanda. Terkadang yang kamu butuhkan bukan kekuatan, tapi ketulusan. Ketulusan untuk mengakui bahwa kamu tidak bisa lagi menunda jalanmu sendiri. Ketulusan untuk jujur pada luka-luka lama yang selama ini kamu bungkam. Ketulusan untuk mengakui bahwa kamu bukan tidak tahu arah, tapi hanya takut kehilangannya lagi. Dan di saat kamu jujur, di saat itulah langit akan bergerak. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia. Ingatlah, keberanian bukanlah tentang menghilangkan rasa takut. Keberanian adalah tentang melangkah, walaupun takut masih ada. Keberanian adalah saat kamu gemetar, tapi kamu tetap membuka pintu itu. Dan itulah yang sedang ditunggu oleh semesta darimu. Bukan kepastian, tapi keberanian untuk mencoba. Selama ini kamu berharap ada jalan yang pasti. Tapi ketahuilah, jalan akan menjadi pasti saat kamu berani melangkah. Langit tidak menunjukkan seluruh peta, ia hanya menyalakan satu lilin kecil. Dan kamu diminta untuk mempercayai cahaya kecil itu, cukup untuk memberi satu langkah pertama. Setelah itu, cahaya akan terus tumbuh. Berhenti mencari alasan. Berhenti menunggu dukungan dari orang-orang yang bahkan tidak tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Kamu tidak butuh mereka. Yang kamu butuhkan adalah satu hal sederhana, namun sangat sakral. Keputusan untuk bergerak. Tidak ada orang lain yang bisa membuat keputusan itu untukmu. Tidak ada tokoh besar, tidak ada guru, tidak ada teman, tidak ada ramalan masa depan. Hanya kamu.
hanya kamu dan kehendakmu. Dan sekarang, suara itu kembali memanggil. Bukan dari luar, tapi dari hatimu sendiri. Dari bagian terdalam jiwamu yang sudah lama tahu bahwa kamu harus mengambil langkah itu. Bahwa ini saatnya kamu berdiri. Bayangkan jika kamu berani hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Bayangkan jika kamu menanggapi panggilan ini dengan satu kalimat, "Aku siap." Maka seluruh alam akan bergerak. Bukan hanya hidupmu yang berubah, tapi garis waktu yang kamu tapaki pun akan berganti. Jalan akan dibuka. Pintu-pintu yang dulu tertutup akan terbuka perlahan. Orang-orang yang tepat akan hadir. Situasi akan mulai berpihak. Tapi semua itu hanya akan terjadi jika kamu memilih. Jika kamu melakukan satu keberanian kecil hari ini yang mungkin terasa biasa, namun memiliki getaran yang mampu mengubah 7 lapis realitas, maka, wahai jiwa yang telah lama ditunggu, beranilah. Tidak perlu sempurna. Tidak perlu yakin 100%. Cukup bawa rasa takutmu bersamamu, tapi jangan biarkan ia menghentikanmu. Karena keberanian kecilmu hari ini bisa menjadi alasan mengapa langit akhirnya membuka takdir terbesarmu esok hari. Bagian 5. Perubahan itu dimulai ketika kamu menyerah, bukan pada dunia, tapi kepadanya. Ada saatnya dalam hidup di mana semua kekuatanmu habis, usahamu tak lagi menggema, doamu terasa tak terdengar. Bahkan semangat yang dulu menyala kini hanya menjadi bara kecil di sudut hati, arwah hati. Di titik itu, kamu mungkin bertanya dalam diam, haruskah aku menyerah? Dan jawaban dari langit dengan lembut membisikkan, iya, menyerahlah, tapi bukan kepada dunia, melainkan kepada diriku. Menyerah bukanlah kekalahan. Menyerah bukan berarti kamu lemah. Justru, dalam menyerah kepada kehendak semesta yang agung, kamu menemukan kekuatan yang lebih sejati. Kekuatan yang tidak dibangun dari ambisi pribadi, tapi dari ketundukan kepada sesuatu yang lebih tinggi dan lebih bijaksana dari apa yang bisa kamu rencanakan. Selama ini, kamu mungkin terlalu sibuk mengendalikan segalanya. Kamu ingin semua berjalan sesuai keinginanmu. Kamu berusaha mengatur arah angin, padahal kamu bahkan belum tahu kemana ombak akan membawamu. Dan ketika semuanya mulai berantakan, kamu merasa Tuhan tidak peduli. Padahal justru dalam kehancuran itulah Tuhan sedang menyusun ulang hidupmu. Tapi kamu harus berhenti melawan. Kamu harus berhenti menggenggam apa yang sebenarnya sudah diminta untuk dilepaskan. Ada momen di mana cara terbaik untuk melanjutkan adalah dengan meletakkan semuanya. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sadar bahwa jalan yang kamu paksa bukan jalan yang ditetapkan untukmu. Menyerah kepadanya artinya kamu percaya bahwa ada tangan yang lebih lembut yang siap membimbing, bahwa ada mata yang lebih tajam yang melihat jauh ke depan, bahwa ada cinta yang lebih luas yang siap membawamu ke tempat yang tak pernah kamu bayangkan. Bayangkan sehelai daun yang terbawa angin. Ia tidak tahu kemana angin akan membawanya. Tapi ia tidak melawan. Ia mengikuti, ia menari,
ia pasrah. Dan di akhir perjalanan, ia justru mendarat di tanah subur yang selama ini menjadi tujuannya. Itulah yang terjadi saat kamu berhenti bertanya dan mulai percaya. Seringkali kamu merasa takut kehilangan kendali. Tapi, apakah kamu sadar bahwa banyak hal yang justru menjadi indah ketika kamu tidak terlalu menggenggamnya? Hubungan yang dipaksakan, pekerjaan yang tidak lagi selaras, mimpi-mimpi lama yang sudah tak bernyawa. Semua itu kadang perlu dilepaskan agar ruang di dalam dirimu bisa terisi dengan yang baru, yang lebih tulus, yang benar-benar ditakdirkan untukmu. Kita dibesarkan untuk kuat, tapi kita jarang diajarkan bagaimana caranya tunduk dengan hati terbuka. Padahal, jiwa yang paling kuat bukanlah yang terus memaksa, melainkan yang tahu kapan harus berhenti bertarung dengan semesta dan mulai mengikuti arus ilahi yang selama ini terus berbisik pelan. Dan saat kamu berkata dari hati yang terdalam, "Tuhan, aku menyerah, bukan karena aku kalah, tapi karena aku tahu jalan-Mu lebih baik dari rencanaku," maka langit akan menjawab dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Orang-orang akan melihat hidupmu berubah, tapi mereka tidak tahu bahwa perubahan itu dimulai bukan dari usaha lebih keras, melainkan dari penyerahan yang paling tulus. Perjalanan jiwa tidak selalu tentang mendaki. Terkadang justru saat kamu bersujud paling dalam, kamu sedang ditarik paling tinggi. Terkadang saat kamu berhenti menuntut segalanya, kamu justru menerima lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Maka, jika kamu merasa semua sudah mentok, jika hatimu lelah dan kakimu tak sanggup lagi melangkah, jangan anggap itu akhir. Anggap itu sebagai ajakan lembut dari langit untuk berserah. Bukan berserah dalam putus asa, tapi dalam harapan yang penuh keyakinan. Karena saat kamu menyerahkan hidupmu sepenuhnya, bukan kepada dunia, tapi kepadanya, maka setelah itu, semua akan berubah. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu akhirnya mempercayakan segalanya kepada kekuatan yang sejak awal telah menuliskan jalanmu dengan penuh cinta. Nuh. Bagian 6. Satu langkahmu akan mengubah 7 lapis realitas. Hidup ini tidak pernah statis. Segalanya bergetar, berpindah data, dan berevolusi dalam irama yang tak selalu kita mengerti. Namun, ada satu hal yang perlu kamu yakini hari ini. Setiap langkahmu yang dilakukan dengan kesadaran penuh akan mengguncang jauh lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Bahkan satu keputusan kecil dari hati yang sungguh-sungguh dapat menggetarkan 7 lapis realitas dalam kehidupanmu dan sekelilingmu. Seringkali kita meremehkan kekuatan dari satu perubahan kecil. Kita menunda untuk memulai karena merasa langkah itu terlalu sederhana. Kita menahan keputusan karena takut tidak berdampak besar. Tapi semesta tidak pernah menghitung besar kecilnya tindakan. Semesta hanya merespons keaslian niat dan ketulusan hati. Satu kata maaf yang akhirnya kau ucapkan dengan tulus bisa menghapus beban bertahun-tahun. Satu tindakan berani
untuk meninggalkan yang meracuni jiwamu, bisa membukakan pintu-pintu baru yang sudah menunggumu sejak lama. Satu keputusan untuk berkata, "Cukup, aku ingin hidup selaras dengan panggilan jiwaku," bisa mengubah seluruh arah perjalanan hidupmu. Terkadang, yang menghalangi hidupmu bukanlah kekuatan dari luar, tapi ketidakberanian untuk membuat langkah pertama. Tapi saat kamu memilih untuk tidak lagi menunda, saat kamu berdiri, meski kaki masih gemetar, semesta tidak akan tinggal diam. Ia akan merespons, ia akan membuka jalan, menyingkirkan halangan, dan mendekatkanmu pada kemungkinan-kemungkinan terbaik yang selama ini hanya berdiri di balik tabir keyakinan. Langit tidak butuh kesempurnaanmu. Langit hanya menunggu kamu menyatakan bahwa kamu siap. Bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan tindakan nyata, sekecil apapun itu. Karena setiap pergeseran dalam dirimu, sekecil apapun, mengubah komposisi energi yang mengalir dalam hidupmu. Dan ketika energi dalam dirimu berubah, seluruh lanskap hidupmu akan bergerak mengikuti. Inilah hukum spiritual yang tak tertulis, namun nyata terasa oleh jiwa-jiwa yang sadar. Perubahan di dalam menciptakan getaran di luar. Saat kamu memperbaiki hatimu, dunia memperbaiki jalannya untukmu. Saat kamu berdamai dengan masa lalumu, masa depan datang menyambutmu dengan lembut. Saat kamu memilih untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, kehidupan pun akan mulai memberimu pengalaman-pengalaman terbaik yang sepadan dengan itu. Kamu bukan makhluk kecil yang tak berarti. Kamu bukan serpihan debu yang tak berpengaruh. Kamu adalah bagian dari tatanan agung, terhubung secara halus dengan semua yang ada. Itulah mengapa ketika kamu bangkit, bahkan dari luka yang terdalam, alam pun merayakannya. Ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri dengan sungguh-sungguh, bunga-bunga di luar sana seolah ikut mekar untukmu. Ketika kamu mengatakan ya kepada takdirmu, suara semesta ikut berbisik, akhirnya kamu kembali. Maka jangan remehkan satu niat baik. Jangan anggap kecil satu tekad baru. Karena dari satu getaran yang kamu lepaskan dengan kesadaran, bisa lahir 7 perubahan besar. Perubahan dalam cara pandangmu. Perubahan dalam relasi yang kau jalin. Perubahan dalam tubuh dan energimu. Perubahan dalam arah hidupmu. Perubahan dalam rezeki dan peluangmu. Perubahan dalam kualitas jiwamu. Dan perubahan dalam nasib orang-orang yang terhubung denganmu. Satu langkah. Hari ini, jika berasal dari cahaya di hatimu, bisa menjadi awal dari 7 gerbang keajaiban yang terbuka satu demi satu. Dan saat kamu melangkah, kamu akan menyadari bahwa sesungguhnya kamu tidak pernah sendiri, bahwa jalan ini memang untukmu, bahwa seluruh semesta memang menunggumu dari awal, dan bahwa keberanianmu untuk memulai adalah sinyal kuat yang akhirnya membangunkan kembali seluruh cahaya yang pernah padam dalam hidupmu. Langit telah lama menunggu, semesta telah lama memanggil, dan kini saat kamu melangkah, semua akan berubah. Tidak hanya hidupmu, tapi hidup banyak orang yang diam-diam akan menerima terang dari nyala yang kau pilih untuk nyalakan hari ini.
Bagian 7. Setelah itu, semua akan berubah. Ada detik-detik dalam hidup yang terlihat biasa saja dari luar, tapi di baliknya tersembunyi kekuatan yang mengubah segalanya. Saat kamu membaca ini, mungkin dunia masih berjalan seperti biasanya. Matahari masih terbit dari timur, langit masih biru, angin masih berhembus seperti kemarin. Tapi yang tidak kamu sadari adalah kamu sedang berada di ambang perubahan besar yang tak akan pernah membiarkanmu kembali jadi yang dulu. Setelah kamu memilih untuk menjawab panggilan jiwamu, setelah kamu berani membuka pintu dari dalam, setelah kamu menyerah kepada kehendaknya yang agung, dan setelah kamu melangkah meski dengan gemetar, maka saat itulah garis waktu kehidupanmu mulai bergeser. Tidak hanya satu, tapi 7 arah takdir sekaligus mulai bergerak menyesuaikan dengan keberanianmu. Tapi perubahan besar tidak selalu datang dalam dentuman besar. Kadang ia hadir dalam keheningan, dalam perasaan tenang yang tiba-tiba datang, dalam keberanian kecil untuk berkata jujur pada diri sendiri, dalam kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan disitulah tanda-tanda baru muncul. Jalan-jalan yang dulu buntu perlahan terbuka. Orang-orang yang tepat mulai mendekat. Kesempatan-kesempatan yang selama ini kamu cari mulai hadir tanpa kamu kejar. Hidup menjadi lebih selaras. Tidak berarti tanpa tantangan, tapi segalanya kini terasa lebih ringan karena kamu tidak lagi berjalan sendiri. Perubahan itu bukan sekadar tentang hasil. Perubahan sejati adalah ketika kamu menjadi pribadi yang baru. Ketika kamu melihat dunia dengan mata yang lebih jernih. Ketika kamu tidak lagi dipenjara oleh luka masa lalu. Ketika kamu tidak lagi takut akan masa depan, karena kamu tahu bahwa kamu sedang dituntun oleh sesuatu yang lebih bijaksana dari apapun yang bisa kamu rencanakan sendiri. Dan setelah itu, kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu jalani selama ini, semua rasa sakit, kehampaan, penolakan, dan kehilangan bukanlah kegagalan. Mereka adalah tanda-tanda rahasia bahwa kamu sedang disiapkan, bahwa kamu sedang dilahirkan kembali menjadi pribadi yang lebih utuh, bahwa takdir agungmu tidak pernah dibatalkan, hanya ditunda, sampai kamu benar-benar siap menerimanya. Kamu adalah jiwa terpilih, bukan karena kamu lebih suci, lebih sempurna, atau lebih hebat, tapi karena kamu tidak menyerah saat segalanya terasa remuk. Kamu tetap bertahan saat tak ada yang memahami. Kamu tetap memilih untuk percaya, bahkan ketika hatimu sendiri nyaris tak sanggup berkata apa-apa. Dan karena itulah kamu dipilih. Setelah ini, kamu mungkin akan bangun di hari yang sama, di tempat yang sama, dengan wajah yang sama. Tapi jauh di dalam, kamu tahu bahwa kamu telah menjadi berbeda. Kamu telah menjawab panggilan itu. Kamu telah mengirimkan sinyal ke semesta. Kamu telah menyatakan kesediaanmu. Dan tidak ada yang lebih suci dari momen itu. Dan percayalah, jiwa terpilih, semua akan berubah. Bukan karena dunia berubah lebih dulu, tapi karena kamu memutuskan untuk berubah terlebih dahulu. Bukan karena langit menurunkan mukjizat secara paksa,
tapi karena kamu membuka dirimu sepenuhnya untuk menerimanya. Bukan karena kamu tahu semua jawaban, tapi karena kamu percaya bahwa setiap langkah dalam ketidaktahuan adalah bagian dari rancangan besar yang tak pernah salah. Jadi sekarang, diam sejenak. Rasakan apa yang sedang bergerak di dalam dirimu. Dengarkan denyut yang berbeda dari biasanya. Dan sadari bahwa ini bukan akhir dari perjalanan, tapi awal yang baru. Awal dari hidup yang tidak lagi kamu jalani sendiri. Awal dari takdir yang tidak lagi engkau tolak. Awal dari perubahan yang telah lama tertulis dan kini mulai diwujudkan. Setelah ini semua, dunia tidak akan lagi memandangmu sama, tapi bukan karena mereka tahu apa yang terjadi, karena hanya langit dan kamu yang benar-benar tahu bahwa hari ini kamu telah kembali pada dirimu yang sejati. Dan dari sinilah segala hal indah yang tertunda akan mulai berdatangan, satu demi satu, tanpa perlu kamu kejar, karena mereka memang ditakdirkan untukmu sejak awal. Jiwa terpilih. Jika kamu sampai di titik ini, itu bukan kebetulan. Kalimat demi kalimat yang kamu baca bukan sekadar rangkaian kata, melainkan benih cahaya yang telah ditanamkan langsung ke dalam batinmu oleh semesta yang selama ini diam-diam menuntunmu. Dan kini, kamu telah menjawabnya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan pamer kekuatan, tapi dengan diam yang penuh kesadaran. Dengan hati yang mulai memahami bahwa kamu bukan jiwa biasa. Bahwa hidupmu bukan untuk sekadar bertahan, tapi untuk mengubah. Untuk menyalakan terang di tengah gelap. Untuk membawa pesan agung yang selama ini tersembunyi di balik luka dan perjalananmu yang panjang. Ingatlah, setiap keputusan untuk bangkit akan membuka 7 pintu yang berbeda. Dan kini, kamu telah memutar kunci pertama. Maka jangan berhenti. Teruslah berjalan, meskipun pelan, meskipun sendiri, karena kamu tidak benar-benar sendiri. Langit menjagamu, energi suci memelukmu, semesta mengenal getar jiwamu, dan ia akan selalu mengirimkan petunjuk pada saat yang tepat. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk memulai. Kamu hanya perlu menjadi jujur. Jujur pada dirimu sendiri, pada rasa sakitmu, pada harapanmu yang dulu pernah kamu kubur. Kini, waktunya kamu gali kembali, kamu bersihkan, dan kamu hidupkan. Karena semua akan berubah. Setelah kamu menyadari bahwa kamu memang ditakdirkan untuk membawa perubahan. Dan jika hatimu bergetar, jika ada bisikan halus yang membuatmu ingin menangis tanpa alasan, itu adalah tanda bahwa jiwamu telah menerima pesan ini sepenuhnya. Maka sekarang, sebagai bentuk kesiapanmu, tunjukkan sinyal kuat kepada semesta. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar pesan-pesan dari langit ini tetap menjangkaumu di setiap waktunya. Lalu, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu telah membuka gerbangmu sendiri dan siap menerima seluruh takdirmu dengan penuh kesadaran dan keberanian. Karena ketika kamu menuliskan itu, kamu tidak sedang berbicara kepada dunia.
kamu sedang memberitahu semesta dengan sepenuh jiwa, aku siap untuk berubah. Aku siap untuk menerima panggilanku. Aku siap untuk menjadi terang. Dan percayalah, setelah ini, semuanya akan berubah.